Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 bagi kita semua yang merayakannya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini saya membahas topik Natal dan penglihatan adegan yang menegangkan di sorga. Ini adalah penglihatan yang benar-benar terjadi di sorga. Tapi sebelumnya saya mau mengungkapkan pandangan saya mengenai pribadi Yesus dan Bapa. Seperti apakah kedua pribadi ini? Ini adalah pandangan dan pemahaman saya sebagai orang yang bodoh. Mungkin berbeda dengan pandangan pemahaman dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Maaf, saya tidak tahu termasuk aliran Tritunggal atau Oneness atau aliran yang lain. Tetapi ini adalah pemahaman saya secara pribadi. Saya memahami Yesus dan Bapa adalah seperti ini. Bapa adalah seumpama seperti pribadi saya. Dan Yesus itu adalah suara saya. Sebab di dalam Alkitab jelas menggambarkan kita bisa mengerti tentang pribadi Yesus dan Bapa adalah dari firman-Nya. Yesus adalah suara Allah, firman Allah yang keluar menjadi manusia. Karena kita tahu di kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 menceritakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu penciptaan langit dan bumi, Allah itu menciptakan dengan berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan jadi. Jadi di kitab Kejadian, pada waktu penciptaan manusia, pada waktu penciptaan pertama kali, kita mengenal Allah itu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, semuanya itu jadi. Jadi ini adalah suatu klop kitab Kejadian dengan kitab Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Kita diperkenalkan dengan firman. Allah berfirman. Allah berfirman artinya suara Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hanya menyebut dengan suaranya. Itu adalah yang maha kuasa. Suaranya itu adalah maha kuasa, bisa menjadikan segala sesuatu. Jadi beda dengan kita manusia menciptakan. Kita punya karunia untuk menciptakan, tapi berbeda dengan Allah menciptakan. Kita menciptakan dari yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengelolanya, tapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berkata terjadi. Jadi pemahaman saya di kitab Kejadian dan kitab Yohanes, saya mengartikan bahwa Yesus itu adalah firman suara Allah yang keluar dari pribadi Allah menjadi manusia. Dia adalah yang kudus, dia adalah Mesias. Itulah pribadi Yesus yang turun ke dalam dunia mewakili seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam dirinya. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, tetapi waktu suara Allah menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus, Sang Mesias itu, yang kudus dari Allah itu menjadi manusia. Dia terpisah dari Bapa. Bapa tetap ada di sorga. Sedangkan Yesus, suara yang menjadi manusia itu, ada di dalam dunia. Makanya Yesus menyebut Allah itu adalah Bapanya. Karena dia lahir dari Bapanya, keluar dari Bapanya, diperanakan dari Bapanya. Itulah artinya dia anak Allah. Bukan dilahirkan seperti pemahaman manusia-manusia yang tidak mengenal akan kebenaran ini. Mengatakan bahwa bagaimana mungkin bisa Tuhan itu punya anak dan diperanakan. Pemahaman saya, Yesus anak Allah karena dia lahir memang dari Allah, pribadi Allah. Dialah disebut putra tunggal, putra sulung, putra satu-satunya, pangeran kerajaan sorga. Sehingga dia mewarisi segala kepenuhan Bapa di sorga. Segala kemuliaan Bapa di sorga ada di bawah kekuasaannya. Dan Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena apa? Dialah pribadi yang sah yang ditetapkan oleh Bapa sebagai yang kudus, sebagai Mesias yang mewakili Bapa itu sendiri. Bahwa pribadi manusia Yesus itu
adalah yang sah, yang ditetapkan Bapa untuk mewakili pribadinya secara utuh dan secara penuh. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus adalah suara Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah pemahaman saya, pengertian saya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa saya umpamakan seperti ini. Yesus itu adalah suara yang bisa didengar oleh manusia. Dan suara itu adalah mewakili pribadi yang punyanya. Seperti saya adalah pribadi yang utuhnya seperti ini. Dan suara saya itu mewakili diri saya secara penuh, bukan diwakili oleh orang lain, bukan nabi. Suara saya adalah saya sendiri. Jadi Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Seperti ini. Saya akan tutup layar ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu, saudara-saudari semua bisa dengar suara saya. Suara saya yang didengar ini, itu adalah mewakili pribadi saya secara penuh. Suara saya berkuasa untuk memerintahkan. Seperti misalkan saya berbicara kepada orang lain lewat telepon. Walaupun tidak video call, tidak melihat wajah saya, tapi mendengar suara saya yang asli ini, maka itu adalah mewakili pribadi saya sendiri secara penuh. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus adalah firman, suara Allah yang menjadi manusia. Dia mewakili pribadi Bapa itu secara penuh. Yesus juga adalah penggenapan di kitab Perjanjian Lama, di mana waktu Musa dengan Allah melakukan hubungan komunikasi, dialog, yaitu di kitab Keluaran pasal 6 ayat yang kedua. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Ingat ini, sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kapan dia menyatakan diri? Tuhan Yesus telah menggenapi perkataan Allah itu di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yaitu nama Yesus itu, Yeshua HaMashiach itu. Bapa itu namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia itu. Yaitu Mesias yang telah menjadi manusia itu. Yaitu dia memiliki nama Yeshua HaMashiach. Nama Yesus Kristus yang kita kenal itu sekarang. Itu adalah nama Bapa di sorga. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri telah ungkapkan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah perkataan yang benar. Jika kita menganggap perkataan ini tidak benar, maka kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai pendusta. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus adalah firman Allah. Ingat, perbedaan Yesus dengan para nabi. Kalau para nabi menyampaikan firman Tuhan, akan selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Tetapi kalau Yesus menyatakan perkataan, dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Jadi perkataan Yesus itu adalah perkataan Sang Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri ada di dalam diri Yesus. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, karena dia adalah Sang Firman itu. Ini Tuhan Yesus menyatakan nama Bapa itu ada di dalam nama dia yang diberikan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan namanya adalah nama Bapa itu sendiri dinyatakan secara berulang-ulang. Yaitu di kitab Yohanes 17 ayat yang ke-11-nya lagi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ingat ini. Inilah kuncinya penggenapan kitab Perjanjian Lama itu. Dialog antara Tuhan dengan Musa. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, nama Yesus itu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus bukanlah nama sembarangan. Nama Yesus adalah nama Sang Pencipta itu sendiri, nama Allah itu sendiri. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mengaminkan perkataan firman ini yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yang diucapkan oleh firman itu sendiri. Firman Allah itu ada di dalam dirinya. Dialah Sang Firman itu. Dilanjutkan lagi ke Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus. Siapa? Ya, Yeshua HaMashiach itu, Yesus itu. Sama seperti yang waktu Tuhan Yesus lahir, para malaikat memberitahukan kepada, ini saya bacakan biar kita lebih jelas pemahaman kita. Di Lukas 1 mulai ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nama Yesus adalah nama dari sorga yang disampaikan oleh malaikat itu. Nama Yesus adalah nama Bapa itu sendiri, nama Allah itu. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah suatu firman Tuhan yang luar biasa. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dialah satu-satunya anak tunggal, anak sulung, tidak ada yang lain. Dialah yang mewarisi segala kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kekuasaan Bapa di sorga itu. Ada di dalam Sang anak tunggal Allah ini, anak Allah yang maha tinggi ini. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Jadi nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri yang sudah digenapi di kitab Perjanjian Lama itu. Aku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sebab dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan menyatakan dirinya adalah ini, penggenapannya di dalam diri Yesus. Yesus telah mengungkapkan, menyatakan nama Bapa di sorga Sang Pencipta itu adalah namanya yang di dalam dirinya, yang diberikan kepada dirinya, yaitu nama yang diberikan kepada dirinya. Jadi bagaimana kita memandang Yesus itu? Apakah dia manusia? Apakah dia Allah seutuhnya? Ini yang membuat kita sebagai orang Kristen yang bingung. Kita orang Kristen pun masih bingung, apalagi mereka yang di luar sana yang bukan Kristen. Makanya mereka bilang, orang Kristen Tuhannya bisa beranak dan diperanakan. Kita sendiri pun pemahaman kita masih simpang siur. Kita ingat, waktu Yesus datang ke dalam dunia, firman Allah itu datang turun ke dalam dunia. Dia memang menjadi manusia. Dia keluar dari Bapa. Seperti suara saya ini berkuasa bisa menjadi manusia. Seumpamanya seperti itu kalau Bapa di sorga itu. Yesus adalah suara Allah menjadi manusia. Sang firman itu menjadi manusia. Yang telah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman itu. Firman itu sendiri telah menjelma menjadi seorang manusia, tetapi bukanlah manusia sembarangan. Dia adalah Mesias yang kudus dari Allah. Makanya waktu dia dilahirkan adalah dari Roh Kudus. Berbeda dengan Adam. Adam
diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Tuhan hanya menghembuskan napas hidup, tetapi Yesus adalah firman suara Allah itu sendiri menjadi manusia. Dia keluar dari Allah menjadi wujud manusia. Itulah Yesus. Jadi waktu Yesus ke dalam dunia, yang diperdebatkan sekarang bahwa Yesus punya Tuhan yang lebih tinggi dari dirinya, punya Tuhan yang lebih tinggi dari dirinya. Saya bisa jawab, ya, waktu dia di dalam dunia. Dia menjadi manusia, dia punya Bapa di sorga. Dia berkomunikasi, dia mentaati, menundukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Kalau tidak seperti itu pemahaman kita, maka kita akan keliru memahami. Kita selama ini beranggapan Yesus itu adalah Allah. Kita tidak mau tahu orang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Tuhan itu kan Bapanya di sorga. Kita bisa baca di seluruh kitab riwayat tentang Yesus bahwa dia selalu berdoa kepada Bapa. Dia selalu mengungkapkan identitas Bapa itu yang ada di sorga sana. Jadi dia waktu di dalam dunia, dia memang menjadi manusia. Sama seperti kita, dia menyandang status yang hina. Sebab Alkitab mengatakan demikian. Di Filipi 2 ayat 6 itu kan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, ia dibunuh. Bapa mengizinkan hal itu terjadi. Dia merendahkan diri. Kalau Yesus adalah Allah yang seutuhnya itu, berarti di sorga sana kosong. Tidak ada Allah. Bukankah Yesus itu adalah utusan Bapa di sorga yang mewakili dirinya secara penuh? Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa Yesus dan Bapa itu adalah terpisah waktu Yesus datang ke dalam dunia. Bagaimana Allah itu bisa mempertanggungjawabkan penghakimannya? Dia menciptakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada perintahnya. Dia menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena tidak mentaati perintahnya. Bagaimana Allah itu bisa menghakimi manusia jika dia sendiri terbukti tidak bisa mentaati sendiri perintahnya? Makanya ada Yesus yang menjadi manusia. Sang firman itu sendiri menjadi manusia, mengalami kelemahan-kelemahannya sebagai manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Itulah sebabnya Allah memiliki kekuatan yang mutlak untuk mengatakan kebenaran tentang penghakimannya, bahwa dia menciptakan manusia yang adalah dirinya sendiri bisa menjadi manusia itu di dalam Yesus itu, membuktikan kepada kita bahwa dia tidak berdosa. Yesus adalah Adam kedua, menjadi manusia Adam kedua yang tidak berdosa. Dan Yesus telah menang. Yesus membuktikan itulah keinginan Bapa. Sebagai manusia, kita harus meneladani Yesus. Itu adalah kehendak Bapa di sorga. Yang Bapa kehendaki adalah seperti diri Yesus. Manusia-manusia bisa mentaati segala keinginan Bapa. Hidup yang suci, yang kudus, seperti yang Bapa kehendaki. Makanya saya menghimbau membuka pandangan pemikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua. Waktu Edis TV mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, janganlah kita mengatakan Edis TV adalah sesat. Sebab pemahaman kita belum sampai ke sana mungkin. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus sebagai manusia, dia menundukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Bahkan sampai mati disalib
demi membela kebenaran kerajaan sorga. Dia tidak lari dari sana. Jika nabi-nabi juga mengalami aniaya yang banyak dialami oleh para nabi-nabi itu, aniaya yang banyak dialami oleh para nabi-nabi, bagaimana Yesus bisa lari dari semua aniaya itu? Aniaya itu dilakukan oleh mereka adalah manusia-manusia berdosa yang menjadi antek kaki tangannya iblis, bapa segala yang jahat itu, yang adalah iblis. Dan Yesus telah melewati aniaya itu. Dan Yesus harus terbukti bisa mengalami dan melewati aniaya itu. Dia mengalami dan melewati aniaya itu dengan mati di atas kayu salib. Itu bukanlah kehendak Bapa, tapi Bapa izinkan semuanya itu terjadi supaya Yesus bisa terbukti benar, bisa terbukti taat kepada kebenaran sorga, tidak lari dari itu. Kita harus percaya apa yang sudah tertulis dalam kitab suci ini, apa yang menjadi perkataan-perkataan Yesus dan dialog-dialognya. Kita baca di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias adalah yang diurapi, yang kudus dari Allah. Kata Yesus kepadanya, ingat nih perkataan Yesus. Ingat ini perkataan Yesus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah kebenaran Injil yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa setelah Simon Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya, simak baik-baik. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapa yang di sorga mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang kudus, yang keluar dari pribadi Allah itu sendiri, yang menjadi manusia. Sang firman suara Allah itu sendiri menjadi manusia. Yang firman itu dulu menciptakan segala sesuatu, sekarang firman itu menjadi manusia. Makanya firman itu waktu menjadi manusia, dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu. Dia tidak mewakili siapa-siapa lagi, karena dialah firman itu. Berbeda dengan para nabi yang menyampaikan firman Allah, yang akan selalu berkata, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Dia hanya perantara menyampaikan, beginilah firman Tuhan. Tetapi sang Mesias itu, Yesus Kristus itu, aku berkata kepadamu, itu adalah suatu kuasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini adalah suatu kebenaran, pemahaman yang benar. Ini adalah pemahaman yang benar. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah Injil yang benar dari sorga itu, bahwa Yesus adalah sang Mesias, sang firman suara Allah yang menjadi manusia. Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah Bapa-Ku yang mengatakannya. Jadi bagaimana kita bisa mengesampingkan Bapa di sorga? Kita hanya mati-matian membela Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri. Benar,
Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi kita harus ingat, waktu dia hadir ke dalam dunia, dia adalah manusia. Dia punya Bapa di sorga. Yang kita bisa sebut, seperti Edis TV sebut, katakan, Yesus punya Tuhan, tanda kutip. Apakah kita paham tentang hal ini? Yesus punya Tuhan, Yesus punya Bapa di sorga. Dia adalah manusia yang keluar dari Allah, yang kudus, yang menjadi manusia. Dia harus terbukti bisa lolos dari semuanya, sehingga bisa mewarisi sebagai pangeran kerajaan sorga. Kita baca lagi di Matius 26 ayat 62-68. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Waktu Yesus sudah ditangkap dan akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia." Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Dia adalah seorang manusia, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Dia adalah Mesias yang kudus dari Allah. Tidak mungkin manusia bisa memukul Allah. Tidak mungkin manusia bisa meludahi Allah. Tidak mungkin manusia bisa membunuh Allah yang hidup itu. Tetapi Yesus adalah pribadi yang bisa dikata tanda kutip mewakili secara penuh Allah itu sendiri. Dia adalah manusia, anak manusia. Di sini disebut, diulangi lagi oleh Tuhan Yesus. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi jangan kita ingin membela ketuhanan kealahan Yesus sehingga kita mengabaikan fakta kebenaran Injil yang sudah tertulis dan apa juga yang telah dikatakan oleh Yesus itu sendiri, bahwa dia adalah anak manusia. Kita harus terima itu. Yesus memang adalah manusia, anak manusia yang punya darah dan daging, tetapi dia berbeda dengan manusia-manusia umumnya. Dia adalah Mesias yang keluar, yang kudus dari Allah. Yang kudus, yang keluar, yang dilahirkan dari Allah itu sendiri. Dia yang telah menciptakan, sekarang dia menjadi manusia sama seperti kita. Yang menciptakan itu menjadi sama seperti kita manusia. Dan Yesus bukanlah manusia yang diciptakan. Dia adalah yang kudus. Mesias yang kudus, yang keluar dari Allah. Makanya ia disebut dia adalah anak Allah, karena dia memang keluar, dilahirkan dari Allah itu sendiri. Sekarang kita akan membahas penglihatan adegan yang menegangkan di sorga. Ini benar-benar terjadi. Adegan yang menegangkan di sorga, suatu penglihatan yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Kita harus simak baik-baik. Ini adalah suatu perkataan yang benar, yang kita harus yakini. Di Wahyu 5 ayat 1-14. Ini adalah pemahaman kita tentang siapa Yesus dan siapa Bapa di sorga itu. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Ini adalah menggambarkan, merepresentasikan Bapa di sorga itu. Maka aku melihat di tangan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya,
Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga. Dahsyat ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang berkuasa untuk membuka gulungan kitab itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini adalah merepresentasikan Tuhan Yesus itu sendiri. Bertanduk tujuh dan bermata tujuh, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu, ingat nih, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Ingat, ini menggambarkan, merepresentasikan dua pribadi, yaitu bahwa dia yang duduk di atas tata itu dan anak domba yang menerima gulungan kitab itu, yang satu-satunya yang bisa menerima, yang berhak menerima dan membuka gulungan kitab itu, yaitu anak domba itu, Yesus Kristus, yang menerima segala kemuliaan, kekuasaan, kehormatan, semua apapun dari dia yang duduk di atas tata itu, yaitu Bapa di sorga itu. Kitab Wahyu ini sudah disebutkan, tidak boleh kita mengurangi maupun menambahkan dari semua yang sudah tertulis. Kita harus membaca dan mengertikannya seperti yang sudah jelas memberitahukannya kepada kita seperti ini, bahwa ada dia yang duduk di atas tata, yaitu Bapa Allah kekal itu, dan anak domba, yaitu firman-Nya, Sang Mesias itu yang digambarkan sebagai anak domba Allah. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ingat ini, perhatikan. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba, ini adalah ikrar yang diucapkan secara serentak seluruh malaikat di sorga. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa, ya kan, mandat dari Bapa di sorga itu, Raja kekal itu, Allah yang perkasa itu, Raja damai itu, telah diberikan kuasanya kepada anak tunggal Sang Mesias itu. Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, semua makhluk yang di sorga sana, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut,
dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi dia yang duduk di atas tahta yaitu Bapa di sorga, dan bagi anak domba yang menerima gulungan kitab itu, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mereka adalah satu. Bapa dan anak adalah satu. Sang Firman telah menyatu kepada Bapa di sorga. Itulah disebut dengan putra tunggal, putra sulung, putra satu-satunya sebagai pangeran pewaris kerajaan sorga dari raja itu. Kalau raja punya keturunan secara jasmani, tapi kalau Allah punya keturunan ilahi yang dilahirkan dari dirinya sendiri. Di saya kita membedakannya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, sama ini, kemuliaan yang sama diberikan. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Terus apa yang dikatakan oleh Sang Mesias yang telah anak domba Allah itu, yang telah menerima kekuasaan dan kemuliaan itu? Siapakah Mesias itu? Siapakah anak domba Allah itu? Kita akan baca di Wahyu 21 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sang Mesias itu, sang anak domba Allah itu, mewarisi kemuliaan kebesaran kerajaan sorga, karena dia dengan Bapa Allah itu adalah satu. Dia akan menjadi Allah bagi barang siapa yang menang, dan orang-orang itu akan menjadi anaknya. Ini adalah firman yang sudah tertulis yang harus kita yakini. Semua yang tertulis adalah benar, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Itu adalah pemahaman saya. Mungkin bisa memberi referensi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua yang telah memiliki pemahaman sendiri mengenai siapa Yesus dan siapa itu Bapa. Roh Kudus tetap memimpin kita kepada jalannya yang benar, supaya kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.